wabarakatuh. Yang terhormati Sekonder Kelurahan dan Desa di Kabupaten Cirebon, teman-teman perbankan dan kita yang pertanian. Mungkin yang mendapatkan ya terkait dengan program kemarin dapat informasi dari ketentuan dari Menteri Keuangan ya terkait dengan kripto itu. Ini masih baru ya, apa namanya, tata caranya, tapi yang masih yang kami pelajari Pak ya, terkait dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan operasi desa kelurahan Merah Putih. Jadi intinya mungkin yang sekilas mungkin arahannya mungkin operasi Merah Putih bisa dibiayai sama perbankan. Tapi dalam hal ini dari BNI sendiri kita masih mengkaji ya terkait dengan penyalurannya seperti apa, dan skema pembiayaannya mungkin beda sama itu ya, mungkin dalam bentuk skema kredit program. Mungkin untuk rate suku bunga 6%. Nah, untuk yang apa namanya yang ada terdapat 3 modeling kebutuhan koperasi berikut. Yang pertama pengembangan koperasi yang sudah ada. Yang kedua, pembentukan koperasi baru dan revitalisasi koperasi. Ini 3 item ini yang masuk ya, yang layak untuk dikasih pembiayaan. Dan berikutnya dari sekilas saya baca ya terkait dengan dari peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pembiayaan itu apa tuh? Ini masih baru ya karena masih belum belajar ya. Jadi intinya koperasi itu sudah terbentuk dan sudah berbadan hukum, memiliki nomor induk koperasi, memiliki rekening bank atau nama koperasi, memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi, memiliki proposal bisnis, minimal memuat anggaran biaya atas belanja modal dan atau belanja operasional terhadap pencairan pinjaman dan rencana pengembalian jaminan. Bank dapat menambahkan kriteria pendirian pinjaman sebagaimana maksud sesuai dengan ketentuan program yang berlaku. Jadi tata caranya pengganti pinjaman yaitu ketua pengurus koperasi menyampaikan usulan pinjaman kepada bank dengan persetujuan bupati atau wali kota atau KKMP atau masih ya atau dinas dan melalui kepala desa atau KKMP. Usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan proposal rencana bisnis dan persetujuan bupati atau kepala desa. Berdasarkan usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut, bank melakukan penilaian kelayakan pinjaman sesuai dengan ketentuan perbankan dengan memperhatikan plafon pinjaman untuk belanja personal sebagaimana dimaksud di atas, besaran alokasi dana usaha atau dana desa masing-masing kabupaten dan kota, termasuk besaran pinjaman, tujuan pinjaman, masa tenggang waktu, jangka waktu pinjaman, suku bunga, tahapan dan syarat pinjaman, besaran usulan dan tempo. Jadi ini sekilas ya waktu terkait dengan peraturan yang baru keluar ya dari Menteri Keuangan terkait dengan koperasi Merah Putih, dan dari kami dari sisi Bank BNI sendiri saat ini masih mengkaji dan menjelaskan terkait dengan pemerintah ya. Tapi arahnya sudah ada ke situ. Untuk yang perbankan mungkin perbankan lain itu biasanya sudah ada informasi sama ya. Mungkin dari perbankan masih menunggu aspirasi juga dengan terkait dengan peraturan dari Menteri ya. Secara ketentuan dari Menteri Keuangan sudah keluar. Nanti dari bank perbankan pusat ya mungkin ada aturan tersendiri sama seperti pinjaman kur ya waktu itu ya. Kalau pinjaman kur sendiri kita ada peraturan Menteri Koordinator Perdagangan ya Kominfo. Nah jadi semua bank mengacu ke situ ya. Nah dia kami juga mengacu ke dari peraturan Menteri Keuangan ini ya. Acuan seperti itu nanti masih digodok dibahas asal-asalnya ya. Intinya koperasi semua sedang terbentuk ya.
sudah ada izin ADRT, nanti bisa aja ke Bank Himbara ya untuk buka rekening dan melakukan pinjaman nanti di Indonesia sama tim dari bank masing-masing Himbara tersebut ya. Apakah layak untuk pembiayaan atau seterusnya. Dan untuk informasi suku bunganya sama kayak penyempur 6% ya. Masa berlangsung maksimal 70 bulan. Nah, untuk yang selebihnya nanti kita tunggu informasi selanjutnya Bapak ya, karena belum fix ya, masih sebatas informasi awal terkait dengan plafon pinjaman dan pembiayaan dari Bank Himbara untuk informasi kemudian. Nah, mungkin selebihnya kalau ada tambahan dari teman-teman lain, Desi udah. Kepala Dinas UKM Koperasi Perintah yang kami hormati, Bapak-bapak dari perbankan Himbara yang kami hormati, dari ini bensin dari Jakarta, staf, seluruh staf Dinas Perintah UKM Betelkom, Bapak Lurah, Bapak Kades, dan pengurus Koperasi Merah Putih yang kami banggakan. Perkenalkan kami Pak Ujang Saribudin dari PT Suke Indo Buana Agro. Nah, kami adalah salah satu distributor pupuk Panjang Lebong Kepanjang. Yang dari koperasi bagaimana? Yang koperasi yang sudah tertutup koperasi kita. Koperasi ada Lubuk Kembang ada, Lubuk Kembang ada, Air Meles Bawah, Freeport Richard, Sindang Jati, 4 Suku Nanti, Balai Buntar, Baru Manis, Air Kuning, Tatoy, Air Rapok, Lubu Ale. Bapak Ibu, ini koperasi ini bagi kita yang memang mau menjalankan, ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa dari gagasan ini dari Pak Presiden kita. Dan sebagai pengalaman, saya juga dulu tahun 92 sampai 97 saya juga sebagai manajer salah satu koperasi di Indonesia Lebong. Jadi koperasi ini apalagi sekarang ada bank yang bisa kita gunakan sampai 3 miliar ya dari Himbara, sampai plafonnya sampai 3 miliar, bunganya 0,5% per bulan. Jadi kalau kita pinjam 500 juta itu bunganya 2,5 juta sebulan. 2,5 juta dibagi 30 hari berapa itu Pak? BNI ya kecil sekali ya, kecil ya. Tapi pengalaman saya, kita berbagi pengalaman dulu Pak ya. Koperasi ini jangan banyak tangan Pak kalau mau maju. Selama ini seperti kita tahu ada BUMDes ya. Nah, kalau koperasi ini Pak Kades, Pak Lurah, harus ada penanggung jawabnya, satu orang manajer. Dia bertanggung jawab mengelola keuangan itu, baru bisa masuk. Dan kesempatan ini luar biasa bagus. Pertama, dana dikasih plafon, ada plafon yang 3 miliar. Ya, banknya bank PTN, BSI, BRI, Mandiri, BRI sudah dijelaskan. Ya, dan banyak pendukungnya dari pihak pemerintah. Nah, tinggal lagi bagaimana bapak-bapak mengembangkannya. Dan usahanya ini sangat bagus. Bisa subsidi pupuk, subsidi minyak goreng, beras. Ya, kami sudah melihat di daerah Jawa
itu sudah berjalan dengan baik, Pak. Ya. Nah, di sini masyarakat terbantu, kooperasinya bisa maju, ya. Nah, ini saya rasa suatu kesempatan, karena mulai dari kebutuhan pokok nanti bisa dapat harga subsidi, itu sudah diatur, tidak perlu lagi berpikir bagaimana cari untungnya. Misalnya pupuk, nah pupuk itu sudah ada fee untuk kiosnya, belinya nggak perlu kita pikir lagi kita bakal rugi atau enggak, pasti untung, karena sudah diatur. Distributor tuh fee-nya sekian, pengecer atau penyalur tuh fee-nya sekian, diatur oleh pemerintah. Apa keuntungan yang lain di situ? Di situ terbantunya masyarakat, karena kan ada pupuk-pupuk ini kan kadang langka, atau bukan langka sih, kadang-kadang susah masyarakat mengambilnya, ya. Nah, kami siap membantu Bapak Ibu untuk membuka penyalur pupuk subsidi ini, ya, sampai nanti kami mendapatkan juknis dari pihak pemerintah, karena ini juknisnya belum. Nah, namun itu Pak Kades kami siap untuk membantu, ya, karena saran-saran Ibu, Bapak Ibu kan sudah ada, ya. Nah itu, jadi ini kalau tidak dimanfaatkan rasanya rugi sekali. Misalnya Pak Kepala Desa ini, Pak Kades, misalnya di desa kita, Balai Putar, misalnya ada 400 kepala keluarga. 400 kepala keluarga itu paling tidak 1 bulan dia mengeluarkan uang itu paling minim 500 Pak. Ya, 500, kalau 200 itu berarti belanjanya 200 juta. 200 juta. Itu ada gula, minyak manis, segala macamnya kan. Nah itu, nah ini kalau bisa di-cover oleh Koperasi Merah Putih, nah itu luar biasa. Ya. Ya, kalau kita bicara bukan hanya subsidi Pak, di rokok aja, ya kan? Kalau ada 400 orang di desa itu, 200 laki-lakinya 100 bungkus setiap hari, 1 bulan 3.000 bungkus. Itu uang semua, ya. Kalau 3.000 bungkus dapat 500 sudah 150, gitu. Nah itu sebagai apa wacana Pak ya, Pak Bu ya, wacana untuk usaha koperasi ke depan, ya. Dan sebagai pengantar kami nanti kita banyak diskusinya. Nah, kami rasa demikian, dan Pak Kadis, kami dari PT Siba siap mendukung Koperasi Merah Putih, ya, untuk penyaluran yang diberikan kami penyaluran pupuk subsidi. Mungkin demikian Pak Kadis untuk sambutan awal. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih tadi atas undangan yang telah disampaikan. Untuk Bapak-Bapak kami terima kasih juga. Mungkin tidak banyak apa yang kami sampaikan terkait distribusi LPG 3 kilo subsidi. Karena pertama kami belum sampai saat ini belum mendapatkan petunjuk dan aturan teknis terkait distribusi LPG 3 kilo ke Koperasi Merah Putih. Kedua, kami mendapatkan informasi ini melalui lisan baik di berita, di media massa maupun info dari Pertamina Fabraniaga, bahwa kalau wacana awal LPG 3 kilo itu disubsidikan ke Koperasi Merah Putih dalam bentuk sub pangkalan. Nah, sub pangkalan ini artinya dia di bawah pangkalan lagi Pak. Nah, sedangkan di peraturan Kementerian SDM yang lama, distribusi LPG 3 kilo subsidi itu hanya lantas pangkalan, jadi tidak ada sub pangkalan atau pengecer. Nah, jadi kami masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian SDM maupun Dirjen Migas terkait distribusi ke sub ataupun ke pangkalan Koperasi Merah Putih. Nah, terus selanjutnya juga
kita di Rejang Lebong ini ada 4 agen distributor subsidi lebih 3 kilo. Saya dari PT Putri Cempaka Lestari, itu kantor di Tambeni. Terus ada dari PT Karya Jaya di Tunggal, Elisa di Air Merah, terus sama PT Pertamina Retail. Itu ada di Simpang Putih Kapal. Tapi kayaknya nggak diundang nih Pak Nes untuk PT Pertamina Retail. Nah, jadi untuk Pertamina Retail itu salah satu agen yang baru. Nah, mungkin kesempatan yang lebih besar itu ada di agen-agen yang baru seperti di Elisa, mungkin ada kesempatan untuk melakukan penambahan agen subpangkalan maupun pangkalan. Tapi untuk di Karya Jaya ini wakilnya Pak, ataupun kami di Putri Cempaka Lestari, ketika tidak ada penambahan alokasi baru dari Pertamina Patraniaga, itu kita kesulitan untuk melakukan penambahan pangkalan, kecuali ada pangkalan-pangkalan yang bermasalah sehingga kita lakukan pemutusan hubungan usaha, kita bisa gantikan. Nah, tapi memang benar yang disampaikan Pak Anies, LPG 3 kilo ini barang seksi Pak. Jadi menjelang puasa, Idul Fitri atau hari-hari tertentu, LPG 3 kilo ini susah didapat. Nah, itu yang mungkin akan kita pelajari juga, kita sampaikan ke pihak Pertamina Patraniaga wilayah Bengkulu. Mungkin nanti kita sampaikan juga ke Pak Anies, teknis-teknis apa mungkin yang bisa kita support untuk ke operasi merah putih. Nah, karena memang belum pemerataan nih Pak, kendala kami masih banyak di lapangan, jadi terutama di wilayah-wilayah yang mungkin sulit kita jangkau seperti di Balai Bunta. Tadi kita juga pangkalan di situ, tapi ini jatuhnya perpanjangan tangan lagi dari pangkalan yang induk, jadi pangkalan pecahan, sehingga harganya pun kadang di situ menjadi masalah, melebihi harga yang sudah ditentukan oleh gubernur. Itu sering jadi dilema buat kita, terutama menjelang Lebaran tadi kayak gitu Pak. Nah, lebih pasti nanti ketika kami mendapatkan aturan ataupun petunjuk teknis terkait distribusi LPG 3 kilo subsidi ke operasi merah putih, mungkin kami akan sampaikan ke Pak Anies terkait support ataupun kerjasama antara agen distributor ke subpangkalan ataupun pangkalan operasi merah putih. Kurang lebihnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini Pak. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan sudah dibentuk semua dan sudah berbentuk. Nah, salah satu unit usaha nanti penjualan sembako. Nanti tolong kasih penjelasannya bagaimana operasi merah putih ini akan bisa menjadi mitra yang baru. Silakan Pak Aidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Anies dan narasumber yang hadir di kanan kiri saya, dan Bapak Ibu nama pengurus Pak ya, pengurus koperasi Pak ya, pengurus koperasi yang memang ini kesempatan yang sangat baik Pak. Dan mungkin di awal saya sampaikan pemerintah saat ini Pak di era Pak Prabowo itu punya banyak sekali program pangan yang bisa kita sinergikan, karena di dalamnya ini Bulog termasuk salah satu di antaranya yang punya banyak program Pak, yang akhirnya nanti bisa kita sinergikan dalam kegiatan bisnis. Mungkin yang pertama saya sampaikan itu ada kegiatan untuk penjualan beras SPHP. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui Pak ya. Dan salah satu yang ditunjuk untuk mengedarkan beras SPHP ini adalah koperasi merah putih. Ini spesial Pak. Dulu SPHP ini bisa diedarkan oleh seluruh pengecer. Pada saat ini SPHP ini hanya dibatasi pengecer di pasar, dan pengecer di luar pasar ini hanya koperasi merah putih Pak. Itu ada satu lagi yang kios pangan di situ dalam proses panjang, tapi sudah jelas Pak. Ini koperasi merah putih mungkin dalam tanda petik nantinya diwajibkan untuk bisa mensuplai beras SPHP di luar pasar. Jadi Pak, ini tadi informasinya 156 Pak ya di Rejang Lebong. Itu memang sebisa mungkin Pak nanti kita
kita berikan pendampingan Pak, ketika dijadikan mitra Bulog, kita berikan pendampingan supaya beras subsidi beras SPHP ini bisa tersuplai secara rutin. Karena sebagai gambaran Pak, beras SPHP sekarang kita jual seharga 11.300 juga. Kemudian harga maksimalnya, harga eceran tertinggi itu 13.100. Hanya berarti sekitar 1.600 Pak. Jadi kalau saya untuk usaha dan 3.100 itu adalah harga yang paling rendah untuk beras saat ini. Karena rata-rata beras ini sudah di harga 14 ribuan. Artinya sekarang Pak, kami di kantor cabang di Temotong yang ada di Curug sini Pak, itu sudah menerima banyak pendaftaran dari mitra-mitra pedagang untuk bisa mendaftar. Tapi karena memang tidak ada stoknya, pedagang-pedagang yang di pasar itu tidak ada stoknya, akhirnya kami sekarang hanya menjalankan instruksi pemerintah. Salah satunya melalui Koperasi Merah Putih Pak. Nah, ini akan sangat disayangkan kalau misalnya nanti Koperasi Merah Putih tidak kita sebagai mitra Bulog Pak Kadis. Yang pertama itu uangnya Pak. Kemudian yang kedua, ini untuk minyak goreng kita. Minyak goreng kita ini salah satu juga merupakan yang strategis. Karena memang disubsidi. Dan kita nanti menjual ke mitra kami, nanti termasuk juga Pak, untuk yang Koperasi Merah Putih ini harganya 14.500. Harga eceran tertingginya 15.700. Artinya pasti barang ini menjadi rebutan nanti. Tinggal kita tentukan kuota untuk masing-masing koperasi. Jadi silakan nanti mendaftar karena memang ini bagus kan 2 program ini. Masih ada 2 program lagi yang bisa kita sediakan. Jadi sangat menarik Pak kalau misalnya untuk berbicara tentang ini Pak Kadis. Yang ketiga, ini kaitannya dengan pengadaan atau swasembada pangan Pak. Jadi bergeraknya bisa di hulu kita dan juga bisa di hilir. Ini artinya penjualan produknya. Kemudian kalau misalnya untuk yang swasembada pangan ini Pak, untuk yang pengadaan itu kita membuka peluang juga koperasi memasukkan yang pertama komoditi jagung. Jagung ini sekarang harga pasaran itu di angka 5.200 sampai 5.800. Tapi Bulog bisa membeli nanti di gudang Bulog seharga 6.400. Ketika nanti koperasi punya stok, bisa menyimpan, punya kebun, bisa menjual jagung ke Bulog, bisa dijual dengan harga 6.400 dengan syarat-syarat yang tidak terlalu sulit, terutama cuma kadar airnya 14% dan kadar aflatoksinya itu 50 ppb. Ini sangat menggembirakan Pak kalau untuk kita baru menerima sementara ini untuk pelayanan ke Polri, mitra binaan Polri untuk jagungnya Pak. Jadi kalau misalnya sekarang sudah punya kemungkinan panen jagung, silakan aja Pak nanti ke kantor kami daftarkan, nanti saya juga kasih informasi gimana cara daftarnya. Jadi untuk jagung ini prospek yang besar yang ketiga setelah program yang kedua tadi. Yang kemudian yang terakhir yang tidak kalah bagusnya selain jagung itu ada bisa pengadaan ikut ke dalam pengadaan komoditi beras atau gabah. Jadi kalau misalnya nanti koperasi punya modal dan kemudian dikembangkan untuk kegiatan budidaya beras, budidaya padi misalnya masih beras bisa nanti disuplai ke Bulog dan harganya itu udah pasti. Untuk gabah harganya 6.500, untuk beras harganya 12.000 per kilo. Artinya belum lagi ini harga kalau misalnya dari sekarang kami sampai saat ini hanya mengambil gabah dari Lebong Pak, karena di Rejang Lebong dan Kepahian ini masih belum ada budaya untuk menjual gabah. Itu masih jadi bisa dipertimbangkan. Karena misalnya tidak mau repot-repot mengolah, jual saja gabahnya ke Bulog, kami terima nanti juga kami olah menjadi gabungan, jadi beras. Dan juga mungkin yang tambahan, satu lagi ada tambahan, kita juga membuka peluang untuk menjadi mitra pengolahan Pak. Mitra pengolahan saya nanti bisa memanfaatkan healer untuk kita ketika nanti Pak untuk membeli jagung itu kita bisa juga beli jagung di atas 14%, bisa di bawah 20%. Ketika kita beli harus mengeringkan, kita butuh tempat pengeringan. Nah, misalnya nanti sudah punya mitra rekanan untuk mengeringkan, itu bisa bekerja sama dengan Bulog. Mitra pengeringan jagung ataupun mitra pengeringan gabah. Menarik nih Pak.
Jadi nanti kalau misalnya memang sudah menerima dana, kita langsung mungkin saya sampaikan juga syarat untuk menjadi mitra di Bulog itu tidak susah Pak. Mungkin yang pertama saya sampaikan untuk koperasi itu KTP ketua, kemudian badan hukum dari koperasi itu sendiri, yang ketiga NPWP dari koperasi, kemudian hanya melampirkan permohonan dan kami akan survei ke tempat masing-masing Bapak Ibu nanti. Ketika sudah sesuai, itu bisa langsung masuk untuk dijadikan mitra kerja Pak. Syarat dasarnya seperti itu. Tapi kan di tiap program ada syarat masing-masing dan itu tidak terlalu rumit untuk dilengkapi. Nah sekarang ini memanfaatkan peluang karena memang ketika nanti untuk SPHP contohnya untuk pembelian beras itu kita batasi 2 ton per transaksi. Selama ini rata-rata pedagang, misalnya pedagang di pasar itu bisa menjual secara eceran itu 2 ton per minggunya. Tapi ketika memang nanti penjualannya bagus, lancar, kita bisa fasilitasi untuk membeli di atas 2 ton. Begitu juga dengan minyak ketika memang penjualannya lebih banyak, Bapak Ibu juga bisa repeat order berkali-kali. Asalkan nanti menjualnya secara eceran, tidak menjual kembali dalam bentuk plastik besar. Karena memang program ini dipantau selain oleh Bulog juga, dipantau oleh dari pedagang juga Pak Ades ya. Kita monitor sama-sama dengan Satgas Pangan, karena supaya tujuan subsidi ini sampai ke tangan yang tepat sasaran. Jadi memang kita sambil berusaha Bapak Ibu, kita juga membantu pemerintah, membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mendapatkan produk pangan yang murah di hilir. Kemudian juga di hulunya kita membantu petani supaya bisa mendapatkan harga yang cukup kompetitif, harga yang baik daripada menjual ke terkulak, lebih baik dijual ke Bulog di hulunya. Oke, nanti bisa juga kita diskusi Pak, ini sebenarnya menarik kalau misalnya sebenarnya tinggal eksekusi nih Pak Kadis, tinggal mendaftar karena memang tidak ada kerugiannya Pak, malah harus berlomba-lomba untuk didaftarkan. Karena memang baru saat ini kami dapat kesempatan untuk mensosialisasikan Pak program Bulog ke Koperasi Merah Putih, karena Bulog sekarang Pak yang di Bulog di Raja Lebong membawahi 3 kabupaten, Raja Lebong, Pahiyang, dan Lebong. Saya nanti prioritaskan untuk rekan-rekan dari Raja Lebong dulu masuk sebagai mitra supaya yang terdekat dengan kantor kami yang kami layani dulu, yang mendapatkan prioritas adalah yang terdekat atau yang pertama. Makanya sekarang yang pertama kami akan prioritaskan, akan kami beri pelayanan terbaik supaya usaha nanti Bapak Ibu yang memang berorientasi profit ini bisa berkembang. Terima kasih Pak, mungkin di awal seperti itu Pak, jadi sambil diskusi kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dinas Koperasi UKM dan Perindak, Bapak Ibu yang kami hormati. Izin sebelumnya, ini kami dari Dinas Kesehatan izin mewakili Bapak Kepala Dinas Kesehatan KPLT Dr. Diki Setia Budiman. Dia sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya juga dari Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Pak Eri Wartono, beliau juga mewakilkan pada kami. Semoga tidak mengurangi makna dari acara rapat pada hari ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, mungkin di sini untuk Koperasi Merah Putih, kami Dinas Kesehatan sangat mendukung untuk kegiatan ini, termasuk nanti kalau ada mungkin yang akan membuat klinik ataupun apotek ataupun pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya dalam bentuk kita kerjasama dengan Koperasi Merah Putih, insya Allah nanti akan tetap kita akomodir bersama dengan bidang-bidang pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Koperasi Merah Putih ini, Bapak Ibu. Mungkin itu pengantar dari kami. Selanjutnya nanti mungkin dari tanya jawab dan juga sharing dari Bapak Ibu semua. Kami mengharapkan untuk masukan dan sarannya. Terima kasih.
Waktu peluncuran dari Pak Sekjen Prabowo itu salah satu bank yang bank daerahnya Bank Jateng itu ikut ambil juga. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Betul intensi juga mewakili dari Bapak pimpinan Jawaban. Jadi pada prinsipnya Pak, selaku kepala daerah, kami itu mendukung penuh kegiatan ini, terutama di Polres Gorontalo. Jadi kita fokus mendukung dan support di seluruh transaksi keuangan yang mungkin dalam bentuk kerjasama apa di depannya kita lihat. Tapi intinya kami siap mendukung dan support seluruh transaksi keuangan yang ada di lokasi dan masing-masing Bapak Ibu. Mungkin itu singkat saja Pak yang dapat kami sampaikan. Intinya Bapak Guru, calon guru siap Pak mendukung dan melayani transaksi keuangan dari Bapak Ibu. Baik.